Assalamualaikum sahabat Sahara Channel. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di kajian Pekanan Sahara Channel. Nah, di kesempatan kali ini kita akan tampilkan lagi video dari MMC. Judulnya itu, ngerasa kalau aturan Islam membatasi hidup. Hayo, siapa di sini sahabat Sahara yang kesindir? Yuk kita simak videonya. Namun sebelumnya, agar lebih berkah kajian kita, simak dahulu ya kalam ilahi dari sahabat kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum Sobat Muslimah. Ada nggak sih di antara Sobat Muslimah yang pernah atau sedang ngerasa makin tahu Islam kok makin berat sih hidupku? Nah, banyak nih sob, perasaan serupa yang muncul. Ada yang ngerasa dibatasi oleh syariat Islam. Mau ngapa-ngapain jadi serba salah karena ada aturannya di dalam Islam. Gak mau diajakin belajar Islam, soalnya kalau tahu halal dan haram malah jadi beban di hati. Jadi gak bisa bebas deh mau beraktivitas. Biasanya hangout senang-senang sama temen cowok. Lah, gegara udah paham sama aturan Allah, jadi gak bebas deh mau hangout sama temen. Gak bisa pacaran, gak bisa nyontek. Kalau kulineran pun juga harus hati-hati dengan halal dan haram. Pernah ngerasa begitu gak sob? Atau jangan-jangan lagi ngalamin nih? Wah, kalau iya, menurut Sobat Muslimah sekalian nih, perasaan begitu dari mana ya asalnya? Bener gak sih kita ngerasa demikian? Boleh gak sih sob? Nah, yuk kita kupas tuntas di video milenial sekali ini. Pastikan sobat nonton sampai akhir ya, biar kegelisahan Sobat Muslimah bisa terjawab tuntas. Sob, merasa dibatasi oleh syariat itu biasanya muncul kalau kita lagi pengen ngelakuin sesuatu tapi ternyata dilarang sama syariah. Misal nih ya, pengen pakai make up biar cakep pas berangkat kuliah. Ternyata di dalam Islam gak boleh tabaruj. Terus lagi ada kuis nih. Lupa gak belajar. Pengen nyontek sih, tapi dalam Islam nyontek itu haram. Otak langsung mumet puyeng deh. Nah, kalau sobat pahami, ternyata perasaan itu muncul karena kita sudah terbiasa melihat atau melakukan kemaksiatan sob. Ngelihat orang pacaran ya biasa aja. Nyontek jadi kebutuhan, berzina udah gak pakai malu lagi. Kok bisa sih kita terbiasa ngelihat kemaksiatan? Ya karena kita tuh hidup di sistem yang emang menyuburkan kemaksiatan sob, yakni sistem kapitalisme sekulerisme. Tahu nggak? Kalau di sistem ini hidup manusia dijauhkan dari aturan agama. Perintah dan larangan Allah udah nggak dipedulikan lagi.
syariat Islam malah dianggap sebagai asing oleh umatnya sendiri. Fakta yang ada sob, kita tuh jadi terbiasa hidup bebas tanpa aturan. Terbiasa dengan perkataan, hidup aja sesuka kamu, gak usah peduli apa kata orang lain lah. Waduh, syariah Islam dianggap sebagai penghalang untuk melakukan apa yang diinginkan. Nah, kemudian apa dong yang terjadi? Yang terjadi ya akan banyak umat muslim yang melanggar, meninggalkan, dan bahkan membuang jauh-jauh aturan agama sob. Kalaupun ada orang yang teguh pendiriannya untuk menegakkan tuntunan Islam, menentang perbuatan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam, bakalan dianggap sebagai orang aneh atau orang sok ikut campur. Bener kan? Padahal nih, tiap aturan Islam adalah rahmat bagi kita. Banyak hikmah dari setiap aturan yang Allah turunkan. Islam adalah ajaran yang akan mengantarkan pemeluknya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Seperti dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian, kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu. Maka, ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Perlu diingat lagi ya sob, siapa sih yang menciptakan dunia dan akhirat? Ya Allah dong. So, Allah Maha tahu semua hal terkait dengan dunia dan akhirat. Maka Allah lah yang paling pantas memberikan petunjuk atau peta aturannya. Bagaimana kita bisa mencapai keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ikutilah setiap aturan Allah kalau pengen selamat dunia akhirat sob. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, akan ada hari-hari yang kalian wajib bersabar. Bersabar pada saat itu seperti seseorang yang memegang bara api. Dan orang yang beramal pada saat itu, pahalanya sebanding dengan 50 kali amalan orang yang beramal seperti amalnya. Abu Salabah bertanya, wahai Rasulullah, seperti pahala 50 orang dari mereka? Beliau menjawab, bahkan seperti pahala 50 orang dari kalian. Menurut hadis tadi sob, taat di tengah kehidupan saat ini rasanya emang berat. Seperti seseorang yang menggenggam bara api, panas dan menyakitkan. Tapi cuma ini pilihan kita. Gimana enggak? Kalau kita nggak belajar apa saja syariat Allah, kita pasti banyak melanggarnya. Dijamin deh. Tapi kalau kita belajar, masih ada dua kemungkinan loh. Kita lakukan atau kita langgar. Dan kita udah tahu konsekuensinya. Maka dari itu sob, mulai sekarang makin dalam lagi ya belajar Islamnya. Meskipun berat, teruskanlah mengkaji Islam dan menerapkan setiap aturan Allah. Islam itu luas dan indah sob. Tanpa belajar Islam, justru hidup kita bakalan tersesat. Salah-salah malah bisa jatuh ke neraka loh. Nauzubillah. Sob, perasaan berat itu nggak mungkin bisa hilang selama kita masih hidup di sistem kapitalisme ini. Sampai kapanpun, sistem kapitalisme ini akan membungkus kemaksiatan menjadi tampak manis dan indah. So, sobat juga kudu, harus, dan perlu pakai banget untuk berjuang menerapkan Islam nggak hanya untuk diri sendiri, tapi juga dalam setiap aspek kehidupan. Itulah kenapa kita butuh peran negara. Dan ternyata dalam sejarah umat manusia pernah ada loh negara yang menerapkan syariat Islam. Negara itu bernama Daulah Islam atau Khilafah yang menerapkan syariat Islam secara kafah yang bisa menumpas sistem kufur kapitalisme tadi. So, tunggu apa lagi sob? Yuk belajar Islam dan berjuang bersama-sama kelompok dakwah Islam ideologis untuk mengembalikan khilafah yang agung. Segera share video MMC ini ya, sadarkan banyak teman-teman kita lainnya. Semangat, pahami agamamu, banggalah berislam kafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sahabat Sahara Channel? Ngerasa disenggol tidak? Atau ngerasa kesindir?
Sahabat Sahara Channel, bagi yang hendak bertanya, bisa chat di WA grup Sahara ya. Nah, sampailah kita pada penghujung acara. Sebelumnya, kita simak dahulu doa penutup dari sahabat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kajian pekan depan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah, sehingga aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar, walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Dan hari ini, ya Allah, kami berkumpul di tempat ini, memanjatkan puji syukur kepadamu, sekaligus menutup kegiatan kami. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami, dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu, ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan. Karena hanya Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan-raguan hati dan duka cita. Dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami, dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, semoga segera wabah ini Engkau angkat, sehingga kami dapat bermajlis secara tatap muka kembali. Ya Allah, lindungilah seluruh umat muslim di seluruh dunia ini dari segala bentuk kezoliman. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan dan kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.